Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri hafizakumullah, Tadribu Duat Nurul Ilmi di Majalengka, banyak hal yang harus terus kita ingat selalu untuk disadari, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupakan. Hal-hal yang tidak semua orang diberi, karena yang terpilih sajalah. Sesuatu yang kalau dinilai sangat mahal, karena memang hal-hal itu tidak diperjualbelikan. Semuanya bukan kita yang menentukan. Untuk mendapatkan, untuk memiliki, untuk menggunakan dan memanfaatkannya, itu benar-benar dan murni pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang sudah diberi kesempatan itu untuk memilikinya, tapi banyak juga yang kemudian melewatkan kesempatan itu. Padahal di waktu yang sama banyak yang berusaha untuk memilikinya, tapi tidak kesampaian. Banyak hal, bukan hanya satu atau dua. Mulai dari apa? Islam misalkan. Banyak loh yang tertarik dengan Islam. Banyak. Bertahun-tahun mempelajari. Mereka lebih banyak mengetahui tentang Islam dibandingkan kita orang Islam sendiri. Mereka berusaha mencintai Islam, tapi apa yang mereka inginkan itu tidak tercapai. Kenapa ya? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang begitu sempurna tidak menghendaki hal itu terjadi. Sekali lagi, dengan hikmah Allah yang sangat sempurna. Banyak dari mereka yang punya keinginan untuk berislam, tapi karena ada hal-hal yang menjadi penghalang, ke Islam itu tidak datang. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Banyak sekali itu orang-orang kafir yang ingin menjadi muslim. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa Islam pintu surga tidak terbuka.
Hanya dengan Islam itulah seorang hamba dipersilahkan untuk masuk ke dalam jannahnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika sudah diberi kesempatan berislam tapi dia lepaskan. Dan itu tidak sedikit mereka yang murtad, menjual dan menggadaikan agama, mengabaikan akidahnya, berpikirnya itu terlalu pendek, memandangnya itu dari sudut yang sempit sekali gini. Dia tidak mau mengambil pembelajaran dan pengalaman dari kehidupan nyata yang sudah dia jalani itu. Ketika seseorang itu diberi dua pilihan, yang satu nilainya murah, yang lainnya sangat mahal, tapi perlu perjuangan, namun harus menunggu waktu. Kalau ini yang diambil, yang itu hilang. Banyak kok dari kita rela menunggu, sabar menanti, yang penting hasilnya bisa banyak. Hasilnya itu berlipat-lipat. Cuma nunggu gitu aja. Tapi kita berbicara tentang keimanan. Beriman ataukah tidak, percaya ataukah tidak percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalau ditawarkan kepada kalian tiap pagi ke Batha itu ya pinggiran kota Madinah lah. Kota Madinah itu berapa luas? Tidak terlalu luas. Jarak dari satu kampung ke kampung yang lain itu sangat dekat. Tidak usah pakai kendaraan, jalan kaki pun bisa ditempuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya itu untuk berpikir, membandingkan. Kalau kalian diberi tawaran pergi ke Batha, lalu pulang kembali ke rumah, membawa seekor onta yang besar, bukan onta anak, bukan onta anakan, tapi onta yang sudah dewasa, onta yang besar lagi ukurannya. Itu gratis. Tidak ada biaya yang dikeluarkan, nggak pakai uang. Yang penting berangkat ke Batha, ambil seekor onta, pulang dia ke rumah. Ada nggak yang mau? Sahabat bilang semuanya mau, siapa nggak mau? Jangankan 5 km, suruh jalan kaki 20 km saja. Dengan janji pulang membawa seekor sapi, kalau kita di Indonesia bukan onta. Siapa yang nggak mau? Satu ekor sapi katakan 20-25 juta rupiah. Apalagi kalau yang gede, limosin, bisa 30 juta. Siapa yang nggak mau jalan kaki 20 km? Itu pulang dapat 30 juta rupiah. Saya yakin kalian semua mau ini. Kok jangankan 20 km, mau nggak dari sini jalan ke Pondok Dia Usunnah di Cirebon sana tapi dibayar 30 juta? Ada yang nggak mau? Kok diem? Mau interaktif bagaimana nih? Mau nggak? Yang bener. Capek loh. Dari sini ke Pondok Dia Usunnah di Cirebon sana jalan kaki sampai sana tak cash 30 juta. Mau? 30 juta. Mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa kok.
Andai kan, Nabi Muhammad juga mengatakan para sahabatnya gitu, andai kan, mau enggak? 30 juta itu banyak apa sedikit? Bisa beli apa kamu? Hah? Kalau punya uang 30 juta, kamu mau beli apa? RS King? Oh bukan. Apa? Nunggu pegang uangnya dulu. 30 juta itu banyak apa sedikit? Banyak. Tapi mau kalau misalkan jalan kaki dari sini ke Pondok Cirebon tapi sampai sana dikasih uang 30 juta. Mau? Mau? Insyaallah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan metode seperti ini untuk memahamkan kita semua. Mau enggak? Gitu. Ke Batha kalian. Enggak jauh, enggak sampai 20 km, enggak sampai. Paling 5 km lah. Sampai sana dia ambil seekor onta yang besar, dia bawa pulang ke rumah. Besok lagi, bukan cuma sekali itu. Tiap pagi boleh kamu berangkat ke Batha, ambil onta yang ukurannya besar, bawa pulang ke rumah. Sudah dapat 2 ekor, besok ekor ketiga, besok yang kelima, keenam, tujuh, sampai seberapa pun kamu mau silahkan. Ketika dapat tawaran seperti itu, para sahabat mengatakan, oh ya kami maulah wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak mau? Jangankan onta, kambing aja mau. Gratis loh. Min ghairi ithmin, tidak ada dosa yang dia lakukan. Wala qati'ati rahimin, tidak ada rahim yang dia putus. Artinya betul-betul gratis, tidak berbayar, ambil, tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan. Pokoknya cuma berangkat ke Batha, ambil seekor onta, pulang dia ke rumah. Besok begitu lagi, berangkat pagi ke Batha, ambil seekor onta, pulang ke rumah. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban sahabat-sahabatnya seperti itu, beliau mengatakan, la an yaghdua ahadukum ilal masjid, fayatlu ayatan minal kitab khairun lahu min naqatin qauma. Kalian pagi dari rumah ke masjid untuk membaca satu ayat Al-Quran, nilainya lebih mahal daripada seekor onta ukuran besar. 2 ayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar nilainya dibandingkan 2 ekor onta. 3 ayat nilainya lebih besar daripada 3 ekor onta. Kemudian Nabi Muhammad SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, wa ma'adaduhunna minal ibil. Berapapun banyaknya ayat yang dibaca, itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan jumlah onta sebanyak ayat yang dia baca. Kalau yang dia baca itu 100 ayat, maka nilainya itu lebih tinggi dibandingkan 100 ekor onta. Tapi ini tentang keimanan. Beriman enggak tentang hal ini? Percaya enggak? Karena pahala itu akan Allah berikan secara sempurna besok di akhirat. Nah, adik-adikku para santri hafidhakumullah, maka beriman itu kan akhirnya penting ya. Beriman itu akhirnya penting. Kita sadari, kalau yang betul-betul punya iman seperti itu berangkat ke masjid, belajar Al-Quran, itu nggak perlu didorong-dorong, nggak harus dicari-cari. Ayo, udah jam 8 nih, terlambat lo nanti. Ayo berangkat. Paling ustadznya juga terlambat. Ayo berangkat. Dilihat dari jauh masih sepi. Lah kalau semua orang bilang begitu masih sepi, kapan ramenya? Ya kan? Yang sono bilang masih sepi. Yang sini juga nunggu yang sono itu kapan masuknya itu. Sepi terus.
Ya. Lah, iman kita di mana letaknya? Itu padahal baru satu keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu secara umum, tentang ayat Al-Quran secara lebih khusus lagi, itu kan banyak. Tapi sekali lagi, ini tentang iman, kawan. Ini tentang iman. Kalau betul-betul beriman, dia jalani itu dengan kegembiraan. Dia tempuh semua tanpa ada beban. Tapi kalau nggak punya keyakinan, dia tidak didorong oleh suatu kepercayaan. Nah, sudah, itu hanya badanmu saja yang berjalan, tapi tidak ada ruh di dalamnya. Itu hanya ibarat jasad, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Kamu berangkat dari kamar asrama masuk ke masjid, kosong. Ditandai dengan apa? Langkah kakimu berat. Pikiranmu kosong. Memandangmu itu memandang entah kemana, nggak ada fokus. Untuk duduk berat, berdiri apalagi lebih berat. Untuk membuka mushaf Al-Quran dan memulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti baru saja pertama kali itu dia membuka mushaf Al-Quran. Selalu berat, selalu berat, selalu berat. Nah, ini yang saya maksud, adik-adikku para santri hafidhukumullah, bahwa banyak hal yang sudah Allah berikan buat kita. Nilainya luar biasa. Kita anggap biasa. Banyak hal yang sudah Allah berikan, dan itu sebenarnya banyak diinginkan orang, tapi tidak semua Allah berikan. Kita yang telah dibukakan pintu kesempatan, tapi justru ingin melepaskan. Sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, malah kita anggap sebagai sebuah derita. Itu cintanya Allah kepada hamba, tapi justru hamba itu berburuk sangka. Dia berada di tempat yang paling aman, tapi baginya seperti hidup di dalam neraka. Allah jaga dia supaya tidak menjadi korban dari berbagai macam rayuan-rayuan syaitan. Malah dia ingin mencari jalannya syaitan, yaitulah manusia. Tapi ya penyesalan yang kita takutkan adalah penyesalan di akhirat. Kalau penyesalan itu adalah penyesalan di dunia, ya, kita masih berharap ada kesempatan, ya, mengganti penyesalan itu dengan sebuah harapan. Nah, kita kan masih di dunia ini. Sesal-sesal itu jangan sampai terulang lagi. Kesempatan bertolabul ilmi, menuntut ilmu agama, itu kesempatan emas. Waktunya adalah terbagi-bagi. Ada waktu emasnya. Manfaatkan betul itu waktu emas dan kesempatan yang tidak akan terulang. Memang godaannya berat, yang mengganggu pikiran itu banyak. Tapi yakinlah kalau masa-masa emas itu bisa dilewati dengan baik, maka masa-masa selanjutnya itu akan relatif lebih mudah dan akan ringan. Usia-usia remaja dari 12 tahun kemudian
sampai 14, 16, 18. Kalau seseorang itu diberi usia 60 tahun, perjuangan paling beratnya itu di 5 tahun. Antara umur 12, 13 sampai 17 hingga 18. Keberhasilan atau kegagalan di masa depan itu ditentukan pada 5 tahun itu. Kalau di 5 tahun itu gagal, maka ke depan akan lebih gagal. Jikapun sukses, tapi suksesnya itu sukses yang tidak maksimal. Kalaupun ya memang berat hari-hari ini belajar, berat memang di waktu-waktu ini kita thalabul ilmi, tapi percayalah dan harus yakin betul itu, berimanlah bahwa siapa yang menundukkan hawa nafsunya, siapa yang mengendalikan keinginan-keinginan duniawinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Para ulama kita rahimahumullah itu kan teladan, contoh nyata, sehingga ini bukan cuma sekedar teori, bukan sebatas cerita, bukan, tapi memang nyata. Para ulama yang memperoleh kehormatan, para ulama yang sangat-sangat dimuliakan, para ulama yang bisa disaksikan secara langsung betapa bahagia dan sungguh menyenangkannya kehidupan yang mereka jalani. Bukan coba-coba, bukan spekulasi, tapi betul-betul mereka hidupnya bahagia. Kenapa? Ya karena mereka menempuh jalan thalabul ilmi. Namun mereka kan bukan cuma menempuh begitu saja, bukan cuma sebatas jalan-jalan begitu saja. Oh ini jalan ilmu, udah tempuh aja, enggak. Tapi dengan semua dan segala konsekuensinya mereka lakukan itu, mereka kerjakan, sehingga hasilnya pun memuaskan, hasilnya itu sangat menyenangkan. Tapi kalau cuma asal menempuh saja, asal jalan-jalan saja, ya. Tetapi pendukung-pendukung itu tidak dijalankan, yang memperkuat dan juga meneguhkan semangat itu diabaikan, ya akhirnya mirip dengan percuma. Apa hasilnya? Para ulama kita rahimahumullah itu mulia dan betul-betul mulia, terhormat dan sungguh-sungguh terhormat. Kisahnya banyak, satu persatu tidak mungkin bisa disebutkan. Tapi kalau secara umum dan secara global kita udah sama-sama tahu. Mulai dihormati oleh keluarga, dimuliakan para tetangga, mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di mata masyarakat, para pejabat dan para khalifah sangat-sangat hormat, malaikat-malaikatnya menundukkan sayap-sayap mereka, meletakkannya untuk yang berilmu. Yang menghormati bukan cuma manusia, tak hanya malaikat, pohon, semuanya, binatang dan hewan, seluruhnya mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan. Siapa yang tidak mau dengan seperti ini? Bagaimana seorang ulama dihormati, itu kisahnya sangat banyak. Bahkan masih kecil pun, karena telah menunjukkan semangat ilmu yang luar biasa, itu sudah dihormati. Bagaimana seorang pemuda yang rajin menghadiri majelis ilmu, yang diampu dan dibimbing oleh seorang qadhi,
pejabat kehakiman tinggi, merasa kehilangan, mana anak muda itu sakit, ayo kita jenguk rumahnya. Datang ke rumahnya rombongan para pejabat. Masyarakat di sekitar situ kaget, pejabat datang rombongan, mau kemana? Rumahnya si fulan, bapaknya penjual sayur di pasar. Ramai-ramai tetangganya mencari si bapak yang menjual sayur. Weh, anakmu dicari hakim. Udah takut, ada apa ini? Pulang cepat-cepat sang bapak menemui tamu yang seorang pejabat tinggi itu, ternyata untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Sebelumnya bapaknya menolak, bapaknya tidak setuju kalau anaknya thalabul ilmi. Sudah nak, sejak sekarang kamu silahkan belajarlah ya. Karena kamu seorang pejabat tinggi, hakim tinggi, itu mau datang dan menginjakkan kaki di rumah kita. Kisah seperti itu banyak. Yang semula dilarang oleh ibunya karena bapaknya meninggal dunia, yatim anak itu, disuruh bekerja, tapi nggak mau. Justru hadir di majelisnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dimarahin sama ibunya, ngapain kamu kerja, buat apa belajar agama, nggak ada hasilnya. Tapi tetap saja orang semangat, masih muda, belajar. Sampai didatangin itu gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, tolonglah anak ini jangan diizinkan belajar, dia punya keluarga yang harus dicukupi, biarkan dia bekerja. Kata Imam Abu Hanifah, jangan begitu, barangkali suatu saat nanti dia bisa menikmati makanan faludhaj, sebuah menu makanan yang hanya bisa dinikmati oleh para raja waktu itu. Ngomong apa ini? Beliau belajar terus. Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah, murid senior Al-Imam Abu Hanifah. Betul. Suatu saat dengan khalifah makan menunya faludhaj, diundang. Sebelum makan beliau tertawa. Ditanya, kenapa kamu tertawa? Adalah cerita. Demi Allah kamu harus cerita sama saya. Kenapa sih ceritanya? Iya, benar yang diucapkan oleh guruku dulu, bisa makan makanan yang khusus dibuat untuk raja. Dihormati. Abu Muawiyah Ad-Dharir rahimahullahu ta'ala, buta orangnya. Ketika makan itu karena buta, ada yang menyiapkan makanan, ada yang menuangkan minuman. Ditanya, kamu tahu siapa yang menuangkan minuman tadi, siapa yang menyiapkan makanan tadi? Enggak, itu khalifah. Khalifah yang menyiapkan makanan untukmu, yang menuangkan minuman buatmu. Sekali lagi, cerita-cerita seperti ini banyak, dan cerita-cerita semacam ini sudah sering kita dengar. Tapi ini tentang iman, kawan. Beriman gak kita? Percaya gak? Atau justru terbawa dan terpengaruh dengan cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang spekulatif, antara iya dan tidak, antara mungkin dan tidak mungkin, hanya barangkali, kalau tidak salah. Yang menyesal itu sudah banyak, jangan tambah lagi deretan orang yang menyesal. Mereka yang meninggalkan majelis ilmu hanya karena iming-iming kesenangan dan kepuasan duniawi, tapi hanya dia terjebak di sana, hidupnya sengsara, hidupnya menderita. Dia ingin lepas, tapi tidak bisa. Dia ingin pergi, tapi mau kemana lagi? Tidak tahu arah jalan. Dan yang seperti itu banyak sekali. Maka jangan coba-coba. Saya pengen kerja setengah tahun dulu lah. Saya pengen berhenti istirahat dari pondok 3 bulan, 4 bulan lah, nanti kembali lagi. Siapa yang menjamin selama 3 bulan semangat thalabul ilmi itu masih ada? Siapa juga yang menjamin kalau sudah bekerja selama setengah tahun kemudian siap untuk meninggalkan pekerjaannya itu?
Siapa yang menjamin? Akhirnya menyesal. Adik-adikku, para santri TDNI di Majalengka, hafizakumullah. Sesuatu yang pasti itu jangan sampai kemudian dibuang gara-gara sesuatu yang sifatnya spekulasi. Seorang muslim itu kan punya prinsip bahwa al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang sudah diyakini hal itu pasti, la yazul, jangan sampai kemudian digeser, diganti, dibuang, diabaikan. Bisyakki, untuk sesuatu yang masih spekulasi, belum tentu juga, nggak pasti. Jalan thalabul ilmi itu pasti. Jalan yang lain itu masih spekulasi, iya dan tidak, mulia ataukah hina. Jalan thalabul ilmi mulia, jalan thalabul ilmi jalan pahala. Jalan thalabul ilmi adalah jalan yang diridhoinya. Selain thalabul ilmi antara ya dan tidak. Jalan seorang pedagang misalkan, antara ya atau tidak. Kalau dia jujur, dia tanggung jawab, dia yakin itu sebagai ibadah, hak-hak orang dia tunaikan, iya. Tapi itu menjadi seorang pedagang tidak semua bisa seperti itu, karena dunia dagang itu dunia yang tidak bisa bebas murni dari penipuan-penipuan, dari pengkhianatan dan pengkhianatan, dari kecurangan dan kecurangan. Susah sekali ditemukan aktivitas berdagang yang betul-betul bebas murni dari kecurangan-kecurangan dan penipuan-penipuan. Kalau thalabul ilmi itu pasti. Dan syaitan serta pasukannya itu tidak bisa menerima dan tidak rela menyaksikan para pemuda itu kemudian rajin belajar agama. Nggak rela mereka. Dihalang-halangi, dicegah, dilarang, ini dan itu. Maka kita harus belajar betul itu. Setiap ulama besar yang kita kenal itu pasti menyimpan kisah perjuangan yang sangat menakjubkan. Sebut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, sebut Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, sebut juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama lainnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika masih kecil atau justru ketika dalam kandungan ibunya. Semangat yang luar biasa dimiliki Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Gak ada biaya yang mencukupi. Ada rumah yang dikontrakkan dan disewakan peninggalan ayahnya yang namanya Muhammad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad itu kan nama bapaknya Muhammad, Hanbal itu kan nama kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Salah satu pamannya juga namanya Hanbal. Tapi setelah memutuskan untuk rihlah, meninggalkan negerinya, menjelajahi semua penjuru, mencari tempat-tempat ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, itu perlu biaya. Imam Ahmad rahimahullah bekerja paruh waktu. Pernah beliau menjadi tukang panggul, porter, tukang angkat barang. Bukan murni bekerja, tujuannya bukan karena uang,
dapat uang terus senang-senang, dapat uang lalu foya-foya, bukan. Dapat uang dipakai untuk belajar. Dan secukupnya, tidak tiap hari. Kerja tukang angkat begini. Barang-barang yang diangkat dikasih uang nih sekian kan. Cukup belajar lagi. Jangan kamu jadikan tuh Imam Ahmad aja bekerja. Iya bekerja, tapi bekerjanya untuk apa? Imam Ahmad rahimallahu taala itu pernah menjadi pengrajin tali sirwal ini loh. Tali sirwal itu ada pengikatnya begini. Itu pengrajin tali sirwal. Tapi bukan untuk dapat uang lalu senang-senang, bukan untuk cari harta, untuk foya-foya, bukan. Kerja itu dapat uang untuk kemudian beli kitab, untuk beli alat tulis, untuk makan, untuk sewa kontrakan, supaya bisa terus belajar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Susah mas. Ilmu itu gak mungkin didapat dengan mudah. Nilai dari apa yang kamu perjuangkan itu sesuai dengan apa yang kamu korbankan. Ini dibiayai sama orang tuanya. Gak perlu dia bekerja, tapi semangatnya mana? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu sudah punya tekad dari Baghdad mau berangkat ke San'a, Irak sampai ke Yaman. Itu jalur ribuan kilometer itu dari Irak Baghdad sampai ke San'a Yaman. Sepakat dengan Yahya bin Ma'in rahimahumullah. Kita kemana? Ke Abdul Razak bin Hammam di San'a, As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf. Kita belajar ke sana. Ayo kita belajar berdua. Beliau berdua. Beliau berangkat dengan Yahya bin Ma'in Abu Zakaria. Jalan kaki itu mas. Bukan cuma dari Majalengka ke Pondok Cirebon. Jalan kaki. Tahu Baghdad kan? Baghdad itu kan pertemuan dua sungai besar, Eufrat dan Tigris. Yang muaranya sampai ke Teluk Persia. Karena Irak dan Iran itu berbatasan. Dari Irak turun ke bawah, jalurnya tetap lewat Syam di bagian selatan. Dari Syam sampai kemudian turun ke Madinah, turun ke Mekah. Itu jalur tengah bagian selatan, bukan memutar ke Bahrain, melewati padang pasir, nggak mungkin, terlalu jauh itu. Dari Irak turun ke Kuwait, Kuwait ke Bahrain, Bahrain ke, kalau sekarang Emirat ke Oman, baru ke Hadramaut ke San'a, terlalu memutar. Turun dari Irak, turun. Ada jalurnya ini, melewati irisan dengan negeri Syam. Jalan kaki itu. Dari Madinah ke Mekah itu sambil belajar itu singgah-singgah di majelis para ulama. Pas bertepatan dengan musim haji kan. Ngekos bareng berdua. Yahya bin Ma'in ketika tawaf sunnah di Ka'bah, melihat dari jauh, lah Abdul Razak bin Hammam. Ternyata berangkat haji juga tahun ini. Ditemui oleh Yahya bin Ma'in, ya Imam, saya sama teman saya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal terkenal kan nama beliau sudah. Padahal nggak pakai viral-viralan loh, nggak pakai medsos loh, nggak pakai TikTok ini. Itu cepat sekali dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Semangatnya itu loh. Sampaikan salam saya kepada dia, kata Abdul Razak bin Hammam. Cepat-cepat Yahya bin Ma'in pulang ke kos-kosan itu. Ahmad, kabar gembira. Kenapa? Gak usah jauh-jauh, kita ke San'a. Mekah San'a itu perjalanan jauh itu, ribuan kilometer juga. Saya pernah satu kali perjalanan darat dari San'a ke Mekah, jadi bisa membayangkan itu. Naik bis 1 hari full, padahal bis bagus, jalannya nggak seperti jalan di sini. 1 hari full dari pagi sampai sore. Dari San'a berangkat umroh lewat Miqat Yalamlam, jalan jauh. Jadi ketika menceritakan Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal ingin ke San'a, saya bisa ngebayangin itu.
kabar gembira, nggak usah jauh-jauh kita usahakan Son'a. Kenapa? Abdurrazak bin Hammam di Mekah sekarang. Kita belajar aja ke Abdurrazak sekarang di Mekah. Kata Imam Ahmad, enggak. Niatku dari Baghdad ke Son'a, bukan ke Mekah. La budda min Son'a wa in talas safar. Pokoknya kudu ning Son'a. Kalian paham bahasa Jawa enggak? La budda min Son'a, harus ke Son'a. Pokoknya ke Son'a. Wa in talas safar, meskipun safar yang kita tempuh itu jauh dan lama. Bukan asik ketemu di Mekah deh, nggak ada, nggak usah capek-capek kita, bukan lebay, bukan sok-sokan juga bukan, tapi karena adab dan etika dalam menuntut ilmu begitu. Abdurrazak bin Hammam rahimahullah di Mekah itu tujuannya apa? Haji. Abdurrazak bin Hammam di Mekah tinggal di tempat siapa? Bukan di rumah sendiri. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap berangkat ke Yaman. Selesai ibadah haji, berangkat ke Yaman menyusul Abdurrazak bin Hammam rahimahullah. Kenapa? Karena betul-betul ingin belajar. Kalau belajar langsung di Son'a, di kediaman Abdurrazak bin Hammam, Abdurrazak bin Hammam akan maksimal menyampaikan ilmunya. Dalam hal ini adalah membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pecah pikirannya. Memang di rumah. Jadi belajar betul. Berangkat Imam Ahmad ke sana. Maka ketika kita dan kalian diajak, ayo kita ke majelis para ulama, udah. Para ulama dulu waktu sebelum Covid tiap tahun datang ke sini. Dulu di Bantul, dulu di JIC. Udah, saya udah pernah ketemu ini, pernah belajar kepada syekh ini, pernah belajar kepada ulama ini. Sekarang kan media banyak, bisa dengarkan rekaman, ada bahkan ada videonya, YouTube-nya dan segala macam. Wah cukup lah, nggak berlaku seperti itu bagi Imam Ahmad rahimahullah. Pokoknya ke sana, piye carane, gimana pun caranya, pokoknya harus berangkat ke Madinah. Harus berangkat ke Mekah, harus berangkat ke Yaman. Kau kan bisa live streaming, enggak. Berkah ilmunya. Imam Ahmad rahimahullah berangkat ke Son'a, belajar langsung ke Abdurrazak bin Hammam rahimahullah ta'ala. Itu perjalanan jauh itu. Tapi yang kita ketahui kan, Imam Ahmad rahimahullah itu siapa beliau? Ulama yang sangat dihormati. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala itu kan anak yatim juga. Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan anak yatim juga. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimullah lahirnya di Maroko apa Aljazair? Oh, alam kaget ya. Di Al-Imam Asy-Syafi'i lahirnya di Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Lahirnya di Mesir apa Irak? Mekah. Aku nggak bilang salah loh. Masih kita cari. Al-Imam Asy-Syafi'i lahirnya di Kakak. Nah, lahir di mana? Kampungmu di mana? Di Seram bagian barat atau bagian timur? Barat, kecamatan. Woi salah, kau punya fam? Berarti orang Buton. Nah, kalau tidak punya fam, Hanunu, selesai sudah. Lahir di mana? Imam Syafi'i. Nggak apa-apa. Itu teknik bercanda namanya. Yang penting nggak kebablasan aja. Imam Syafi'i lahir di mana? Kalau kamu lahir di Buton toh lahirnya, atau di Anunu lahir ya? Di Buton. Buton mana ini? Pasar Wajo. Di Batauga.
Buton Selatan ini. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Tidak tahu? Oh, tidak. Lahirnya di yang samping tiang. Di Madinah. Banyak pendapat ini. Nggak mungkin lahirnya di banyak tempat. Imam Syafi'i lahirnya di yang paling dekat. Nggak tahu. Imam Syafi'i sekali-kali yang ditanya itu yang belakang. Itu sana itu. Imam Syafi'i lahirnya di Yaman. Bagus ini banyak pendapat. Mekah, Madinah, Yaman, Buton. Nggak jadi itu ya. Yang kacamata, Imam Syafi'i lahir di banyak pilihan, Kufah, Baghdad, Irak, Teheran, Yordan, Mesir, Lebanon, Yaman. Oh, enggak, mas sebelah sini nih. Ini kita belum menentukan benar dan salahnya loh. Ya, sebelah sini. Yang kacamata juga biar imbang. Kacamata. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Suriah, Lebanon, Beirut, Yerusalem, Gaza, atau yang sekarang sedang terkenal mana lagi? Yaman, Mekah, Madinah, milih mana? Imam Syafi'i lahirnya di mana? Wallahu a'lam. Baik, lahirnya di kacamata juga ini. Kalian harus menjaga marwah orang-orang berkacamata. Lahir di kacamata juga satunya, sampingnya. Lahir di mana, Mas? Imam Syafi'i, bukan kamunya loh. Imam Syafi'i lahir di mana? Pilihan itu banyak itu. Son'a, Mekah, Madinah, Damaskus, Irak, Kufah, Wasid, Basrah, ya kan? Aleppo, Yerusalem, Beirut, Lebanon, Amman, Yordan, Gaza. Wallahu alam. Satu lagi yang berkacamata. Ini kacamata ini. Lahir di mana, Mas? Imam Syafi'i, bukan kamu. Apa? Lupa. Tapi sempat ingat dulu. Di mana? Di Kufah. Saya sudah nyebut berapa kali loh tadi. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Konflik Gaza kalian tahu, tapi nggak tahu kalau ada imam besar dulu lahir di situ. Gaza Palestina itu loh. Imam Syafi'i dulu lahirnya di Gaza. Makanya dalam nisbatnya Al-Ghazi Maulidan. Itu kalau dalam riwayat dalam biografinya Al-Imam Syafi'i di kitabnya Az-Zahabi sebutnya Al-Ghazi Maulidan. Beliau lahirnya di mana? Mohon maaf yang jawab Mekah. Mohon maaf yang jawab Madinah. Mohon maaf yang jawab Yaman tadi. Ibunya orang Yaman, bapaknya orang Mekah. Pernah belajar di Madinah, betul sih. Tapi harus ada keterangan seperti itu. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, Palestina. Yatim. Bapaknya orang Mekah. Masih satu nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan migrasi pindah dari Mekah ke Gaza. Itu karena urusan kerja, cari maisha. Mekah itu kan tidak menjanjikan dalam hal ekonomi. Apalagi zaman itu. Kalau zaman sekarang orang anak muda bilang wow, gitu. Duit banyak di sana beredar, putarannya kenceng duit. Serba cuan di Mekah. Tapi zaman dulu kering gersang, tidak menghasilkan apa-apa. Sementara Gaza itu kota pelabuhan. Sampai sekarang kan. Yang namanya Gaza itu kan letaknya di sepanjang laut. Ya. Pantai itu garisnya memanjang. Jadi kota pelabuhan, otomatis yang namanya kota pelabuhan itu ya di situ perindustrian, perdagangan, ekonomi maju. Jadi yang ingin cari duit, mau berharap maisha, banyak yang pindah ke Gaza. Pindah ke Gaza, suami istri ini. Meninggal sang ayah. Imam Syafi'i rahimahullah dari kecil tanpa asuhan seorang ayah, karena memang ya
yatim. Umur 2 tahun sama ibunya dibawa pulang ke Mekah. Kenapa? Karena khawatir lingkungan berpengaruh. Mekah tetap yang terbaik waktu itu dibandingkan Gaza. Menurut pandangan ibunya, didekatkan kepada keluarga besarnya dari jalur ayah. Dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah apa yang dilakukan Imam Syafi'i rahimallahu taala? Gabung sama keluarga besarnya. Itu perjuangan seorang Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Jadi untuk menjadi seorang ulama, ya, untuk menjadi ulama yang besar seperti itu, ternyata prosesnya itu panjang dan butuh pengorbanan juga itu, perjuangan yang tidak ringan. Sampai di Mekah senang belajar manah gini, hobi, sampai betul-betul mahir menjadi seorang pemanah ulung, pembidik yang titis, sniper. Satu sasaran dengan titik yang sama, 10 anak panah, 9 itu tepat sasaran di titik itu. Dari 10 anak panah, 9 tepat. Yang satu melenceng. Melenceng itu karena disengaja. Karena beliau tidak ingin sombong. Disengajakan yang satu itu tidak kena sasaran. Padahal kalau mau 10-10-nya tepat sasaran, tapi disengaja. Wah, saking senangnya main panah begini. Akhirnya ada yang mengingatkan, kepintaran dan kecerdasanmu nggak pantas untuk itu. Udah. Akhirnya belajar agama. Tapi yang pertama dipelajari bahasa. Maka Imam Syafi'i kan seorang ahli bahasa. Syair-syair dari Imam Syafi'i dalam ilmu nahwu sebagian dijadikan sebagai syawahid. Padahal sudah berjarak itu dari Rasulullah SAW zamannya. Tapi sebagian ahli nahwu menjadikannya syawahid. Kenapa? Sudah ada jaminan kefasihan dari bahasa Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah itu ada lagi yang mengingatkan, gak pantas kamu belajar itu. Belajar fikih akhirnya. Yang pertama dipelajari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah, sampai kemudian membawa Imam Syafi'i hal itu ke Madinah belajar langsung kepada Imam Malik rahimahullah. Itu pun sebagian keluarganya menentang. La tashtagil bihadza wa aqbil ala ma yanfa'uk, kata mereka. Kamu jangan terlalu sibuk, belajarlah. Kerja aja, itu bermanfaat. Artinya kamu itu kan keluarga miskin, gak punya apa-apa. Kalau belajar terus kapan kamu kaya? Kamu belajar terus kapan kamu kerja? Maka Imam Syafi'i rahimahullah kertas pun tak punya. Yang digunakan sebagai media menulis adalah pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang pipih. Di rumahnya ada sebuah lubang, di situ kalau udah nulis taruh situ, taruh situ, taruh situ. Itu Imam Syafi'i, perjuangan panjang itu rahimahullahu taala. Artinya begini adik-adikku, para santri TDNI di Majalengka hafizakumullah. Hidup mulia itu tergantung dirimu sendiri. Kalau jalan yang ditempuh itu jalan hina, terhinalah dia. Itu sudah pasti. Kamu ingin merekayasa untuk tetap mulia, nggak bakalan bisa. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, nggak akan ada yang bisa menjadikannya dia terhormat dan mulia, nggak mungkin. Dengan jalan yang salah dipilih, dengan maksiat yang diperbuat, dengan dosa yang ada, nggak mungkin dia mulia. Apakah bisa diterima oleh akal sehat? Ingin mulia, tapi menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin. Kalau ingin mulia, tempuhlah jalan yang sudah Allah tentukan, jalan kemuliaan. Maka banyak orang itu dia membuat-buat dan merekayasa, membikin seolah-olah dia begini, dia begitu. Tapi akhirnya akan terbongkar juga bahwa dia tidak pantas menggunakan jubah kemuliaan itu.
Yang pantas bagi dia ya dihinakan. Kalau ingin betul-betul mulia itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sekarang pilihan ada di masing-masing kita. Mau pilih yang mana? Bersabar sebentar. Ya. Bersabarnya itu cuma sebentar kok. Paling berapa tahun. Mau hidup di dunia juga hakikatnya sebentar. Ya. Pokoknya bersemangat. Karena itu cuma sesaat aja. Kalau dibandingkan dengan hidup kita yang panjang ini, itu menjaga semangat sebenarnya cuma sesaat. Sungguh-sungguh itu perlu. Semuanya akan terasa dekat, walaupun secara hitungan jauh. Yang penting sungguh-sungguh. Apa kata orang biarkan. Toh yang membilang dan mengatakan itu juga nggak ada hubungannya sama kita kok. Ini tentang beriman kawan. Percaya apa enggak? Ayatnya jelas, hadisnya pasti. Contoh-contoh nyata dari para ulama ya terpampang di depan kita. Tinggal pilih yang mana. Mau membahas siapa? Ya. Nama-nama tadi yang sudah kita singgung, masih banyak lagi nama-nama yang lain. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu bukan kisah fiktif kan. Bukan cerita buatan manusia. Nyata. Dan sebagian besar dari kita sudah sebenarnya mulai merasakannya. Tapi lagi-lagi ini tentang iman kawan. Maka orang yang beriman itu hatinya pasti akan tenang. Jiwanya selalu dalam kedamaian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.